dan kesatuan tadi Pak Ya, Farid, Pak. yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengusaha yang telah membangun masjid, di mana masjid adalah salah satu sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian juga kita harus paham suksesnya program kalau ada sarana dan prasarana, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di samping ada dokter, harus ada puskesmas, harus ada rumah sakit. Kedua, untuk meningkatkan pendidikan IPM, tidak cukup hanya guru, tapi harus ada sekolah, ada bangku, ada yang lainnya. Di sini juga untuk meningkatkan juara dalam bidang batin adalah berakhirat, berarti harus ada prasarana. Kiai ada, ajengan ada, tapi sarana tidak ada. Berarti kan tidak akan maksimal dan tidak akan sukses. Pemerintah membangun sarana untuk keagamaan, tapi kan terbatas. Sekarang ada masyarakat yang membangun, ini adalah sebagai sumbangsi masyarakat kepada pemerintah untuk menuju jabar juara lahir dan batin. Sekali lagi, ngatur genuhun. Yang kedua, masjid harapan kami kembali kepada fungsi di zaman Rasulullah, yaitu untuk ibadah. Karena masjid usisa ala taqwa. Masjid itu adalah dikhususkan untuk takwa. Takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Artinya masjid harus dijadikan ibadah. Ibadah ada dua. Ada ibadah mahdoh yang langsung secara vertikal. Ada ibadah goer mahdoh, yaitu yang bersifat horizontal, hablum minallah, hablum minannas. Maka kita bisa bicara apa saja judulnya di masjid, asal demi kemaslahatan agama, demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bangsa dan negara. Oleh karena itu saya berharap jangan tabu bicara politik di masjid kalau politik untuk kemaslahatan. Jangan tabu bicara ekonomi di masjid kalau demi kemaslahatan. Dan jangan tabu berbicara keamanan, berbicara sosial, kemasyarakatan, cek paribasana, bicara masalah ngarugrugkeun bumi untuk dibangun lagi, bikin solokan dan lain-lain, silahkan di masjid. Yang tidak diharapkan, masjid adalah menjadi masjid diror. Hingga di saat jamaah keluar dari masjid, timbul kebencian, timbul perpecahan, timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal Islam adalah sebagai agama yang harus bersatu padu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Oleh karena itu, saya berharap mari fungsikan masjid yang lebih luas lagi, tetapi jangan dijadikan masjid alat untuk papaseaan, garlut, pecah belah dan yang lainnya. Pak Wagub tadi menyinggung soal Indonesia dilahirkan dari Pancasila juga. Indonesia teruskan. Karena Indonesia adalah sebuah negara besar dari Sabang sampai Merauke, yang dulu sebelum ada Indonesia adalah berdasarkan kerajaan-kerajaan, banyak pemiliknya. Tetapi sudah lahir Pancasila, sudah disepakati bahwa Indonesia lahir berdasarkan kesepakatan seluruh umat beragama, seluruh suku, seluruh OKP, Ormas, dan yang lainnya. Waktu itu sepakat lahir Indonesia berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu jangan ada yang ego, seolah-olah Pancasila dan Indonesia dilahirkan oleh saya, oleh nenek moyang saya, oleh bapak saya, yang ujung-ujungnya meremehkan kelompok yang lain, menafikan keberadaan kelompok yang lain. Yang ini berbahaya, terjadi ketersinggungan yang akan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia. Tetapi kita pun harus menghormati yang mayoritas, gitu kan? Mayoritas kita adalah umat Islam, maka wajar kalau umat Islam menjadi sebuah kekuatan, tetapi tetap harus ada kebersamaan. Pancasila ini ibarat seperti gelas putih diisi sirup warna merah, kelihatan warnanya merah. Diisi oleh sirup warna hijau, maka kelihatan gelas itu warna hijau. Artinya Pancasila ini bisa mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia ini. Ketuhanan yang Maha Esa.
dibawa oleh muslim, oke, sebagai at-tauhid, dibawa oleh non muslim, bisa. Bagaimana penterjemahan ke Islam bisa, ke yang lain bisa, tergantung bagaimana kita mau membawanya. Pancasila dibawa ke Islam, nggak ada masalah. Pancasila dibawa ke Nasrani, ke Hindu, Buddha, tidak ada masalah. Oleh karena itu sudah jangan memperdebatkan lagi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Daripada berbicara tentang dasar negara Pancasila, lebih baik kita berbicara tentang pendidikan, tentang kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan yang lainnya. Sudah selesai kita berbicara masalah itu. Adapun bagi mereka yang ingin membuat sebuah gerakan-gerakan untuk berkuasa di negara ini, sah-sah saja, asal legal, gitu kan. Ingin menguasai negara ini, sah-sah saja. Kata Soekarno pun, siapa yang ingin memberikan warna terhadap Pancasila, mau Islam silahkan, mau non-muslim silahkan, asal mampu menguasai parlemen. Kalau parlemen sudah bernuansa seperti itu dengan dasar Pancasila, sah-sah saja. Yang tidak boleh memaksakan kehendak, gitu kan, tidak berdasarkan situasi dan kondisi dan konstitusional, itu yang tidak boleh. Oleh karena itu, bagi mereka yang bergerak di sana sini, punya keinginan dan punya harapan, mari masuk kepada sistem yang ada, mari masuk kepada konstitusi yang ada, yang sudah diterapkan atau yang sudah dilaksanakan.